Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman belajar semua. Perkenalkan, nama saya Indah Maulina Saputri Sinaga dengan NIM 200511439. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan pendidikan keluarga di beberapa suku di Indonesia. Berikut penjelasan perbandingan pendidikan keluarga dari beberapa suku di Indonesia, mata kuliah analisis gender. Perbandingan pendidikan keluarga dari beberapa suku di Indonesia. Keberagaman di Indonesia merupakan bagian dari falsafah hidup bangsa Indonesia yang sudah ditanamkan sejak lahirnya Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman merupakan perbedaan yang melekat pada manusia seperti etnis, jenis kelamin, identitas gender, orientasi seksual, usia, kelas sosial, abilitas atau disabilitas, nilai-nilai agama atau etika, dan asal kebangsaan. Munculnya berbagai perpecahan atau permasalahan yang terjadi antar bangsa, antar ras, antar suku, antar kelompok, dan antar golongan tertentu yang berkaitan dengan isu keberagaman menjadikan situasi kehidupan yang tidak tenang dan damai. Hal ini karena rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia tentang keberagaman. Selanjutnya, keberagaman di Indonesia tidak hanya persoalan tentang suku bangsa yang mendiami suatu wilayah tertentu, bahasa daerah, pakaian, dan kebudayaan. Indonesia dapat diketahui memiliki banyak sekali kebudayaan dan adat istiadat dari berbagai macam suku. Tentu saja di setiap suku memiliki pendidikan keluarga yang berbeda. Indonesia adalah negara yang multikultur dan banyak suku bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada sensus penduduk tahun 2010, terdapat sekitar 1.331 kategori suku yang dimana sejumlah 1.331 kategori tersebut merupakan kode untuk nama suku, nama lain, atau klasifikasi suatu suku, nama subsuku maupun sub dari subsuku. Hal ini menunjukkan bahwa begitu kaya dan beragamnya suku yang ada di Indonesia. Selanjutnya, perkembangan pendidikan yang cepat juga membawa perubahan pada kehidupan masyarakat. Perkembangan yang begitu cepat membuat masyarakat tidak menyadari bahwa mereka juga mengalami perubahan. Budaya dan pendidikan tidak dapat dipisahkan karena pada hakikatnya pendidikan adalah proses pembudayaan masyarakat. Tanpa kebudayaan yang kokoh, suatu bangsa tidak akan dapat menjadi manusia yang berbudaya, manusia yang berakhlak mulia, manusia yang dapat menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsanya. Untuk mempertahankan nilai budaya dan adat luhur suatu masyarakat, diperlukan suatu sarana untuk menyalurkan serta menyampaikan budaya beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sarana tersebut adalah pendidikan dan lebih diutamakan pendidikan karakter. Melalui pendidikan, penyampaian dan penyaluran budaya dan nilai-nilai budaya akan mudah dilaksanakan. Dalam pendidikan di sekolah, di rumah maupun di masyarakat lingkungan harus dapat memberikan pemahaman pada peserta didik bahwa pentingnya menjaga nilai-nilai luhur budaya. Pendidikan keluarga pada suku Batak. Pada pendidikan keluarga Batak, pendidikan karakter di dalam keluarga, dalam hal ini keluarga Batak didasarkan pada nilai-nilai filosofis yang ditanamkan kepada generasi ke generasi penerusnya. Pendidikan karakter dalam budaya Batak bisa dilihat dari filosofi luhurnya yang mengharuskan setiap keturunan untuk berbuat baik kepada sesama, yang dimana hal ini dimulai dari lingkup terdekat, yaitu keluarga. Dengan berbuat baik pada sesama, dalam budaya Batak diyakini akan membawa kebaikan dan rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain diajarkan untuk berbuat baik dan hidup rukun dalam kehidupan sosialnya, budaya Batak juga menanamkan setiap keturunan untuk mau belajar dan bekerja keras demi kemajuan di masa depan. Selanjutnya, pendidikan keluarga pada suku Batak. Etnis Batak menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal, yaitu mengikuti garis keturunan ayah. Pada keluarga etnis Batak, anak laki-laki adalah penting karena merupakan penerus marga. Seorang anak laki-laki dalam keluarga Batak memiliki tanggung jawab untuk bisa meneruskan keturunan sehingga dituntut untuk hidup mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, pendidikan keluarga pada suku Minang dan suku Jawa. Etnis Minang menganut sistem kekerabatan matrilineal di mana garis keturunan mengikuti garis keturunan ibu. Pada etnis Minang terlihat bahwa pola asuh anak diterapkan tidak berbeda antara anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki dan anak perempuan menerima pengasuhan yang sama satu sama lain,
Sedangkan etnis Jawa menganut sistem yang bersifat bilateral, yaitu keluarga cenderung menganggap anak laki-laki dan anak perempuan adalah sama. Bahwa pada keluarga petani Jawa dalam desa yang miskin, anak yang masih kecil juga terlibat secara aktif dalam pekerjaan rumah tangga, menjaga saudara kandungnya, dan beberapa pekerjaan dalam hal pertanian. Dan juga menyatakan bahwa bagi keluarga Jawa yang tergolong miskin, anak merupakan aset untuk memberikan kontribusi bagi pendapatan keluarga. Berbeda dengan keluarga Jawa yang tergolong ekonomi menengah ke atas yang menganggap anak sebagai prestise. Nah, itu dia penjelasan mengenai perbandingan pendidikan keluarga di beberapa suku di Indonesia, yaitu suku Batak, Minang, dan suku Jawa. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan ketidaksempurnaan. Semoga hal-hal baik dapat tersampaikan dan hal-hal buruk dapat termaafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.